Selama ada jaminan bahwa hutang yang dia lakukan untuk melaksanakan ibadah haji itu bisa terlunasi. Wallahu ta'ala. Kita nggak bicara sah tidak ya, tapi efek fatwa bolehnya haji hutang ini perlu ditimbang ulang, perlu ditilik ulang karena ternyata dampaknya luar biasa. Menjadikan yang wajib haji tidak bisa berangkat, yang tidak wajib haji malah berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah maba'ad. Pemirsa Al-Kalam, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan di majelis kami, bagaimana Ustadz melakukan haji atau ibadah umroh dengan cara hutang terlebih dahulu? Baik, hadir di tengah-tengah kita para asatidz Al-Kalam yang akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan menjalankan ibadah haji melalui hutang itu pernah dibahas dalam kitab At-Tamhid 5 fil Muwatta'i minal ma'ani minal asanidi wal ma'ani. Di situ disebutkan bahwa la ba'sa ayahujja ar-rajulu bidainin. Tidak bermasalah apabila seseorang itu berhaji dengan hutang apabila ingkana lahu urudun in mata taraka wafaan. Jika memang dia itu memiliki modal yang jika mati maka hutang itu bisa terlunasi begitu. Selama ada jaminan bahwa hutang yang dia lakukan untuk melaksanakan ibadah haji itu bisa terlunasi. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, itu satu referensi. Mungkin ada yang bisa menguatkan atau beda pendapatnya, silahkan. Ya mungkin tambahan aja ya. Iya. Kalau pertanyaannya sah atau tidak hajinya, gitu ya? Iya. Orang hutang hajinya sah nggak gitu ya? Jawabannya sah. Hanya beberapa ulama memberikan catatan gitu ya. Seperti Ibnu Qudamah dalam Mughni, beliau menyebutkan lil huquqil lati tamna'ul hajja kadaini wa haqqillah fi zakat wa nahwi dzalika. Artinya seseorang itu yang akhirnya terhalang tidak jadi wajib haji bisa karena hukuk adami seperti hutang atau hukukillah seperti zakat ya. Nah artinya orang sudah mau bayar haji tapi dia ternyata belum bayar zakat, ketika dikurangi zakatnya hajinya kurang kan gitu ya. Itu bisa menghalangi seseorang menjadi tidak wajib haji. Hanya saja fa'in hajja man talzamu hadil hukuk wadhaya'aha hajja sahha hajjuhu. Akan tapi kalau dia dengan hal-hal yang menghalangi dia menjadi wajib haji itu tetap dia berangkat haji, sahha hajjuhu. Ya, li'anna muta'alliqatun bi dhimmatihi fala tamna'u sihhata fi'lihi. Karena hutang itu tidak menghalangi sah perbuatan haji itu sendiri, kata Ibnu Qudamah dalam Mughni ya. Lajnah Daimah ketika ditanya hal serupa, para ulama di Fatwa Lajnah Daimah mengatakan ketika ditanya tentang an haji man alaihi dainun, maka dijawab lau hajja sahha hajjuhu. Kalau seandainya dia haji sah. Nah, yang menarik ini jawaban Syekh Utsaimin. Dengan pertanyaan sama beliau menjawab al hajju man alaihi dain sahihun walakin athimun. Sahih, sahha hajjuhu walakin athimun. Idza hajja wa alaihi dainun li'anna daina yajibu qada'uhu wal hajju laisa wajiban alaihi. Ya, logikanya gini kalau Syekh Utsaimin rahimahullah. Kalau orang haji utang sah hajinya, tapi dia berdosa. Dosanya kenapa? Karena hutang itu wajib dibayar. Sedangkan pada waktu yang sama dia punya hutang, nggak wajib haji. Nah, ini kalau jawaban saya
Utsaimin ya. Tapi kalau pertanyaannya apakah hajinya sah? Sah. Baik, ada pendapat yang lain atau yang menguatkan lagi? Ada, ya saya nambah. Ya, Ya Ustaz baik. Thayyib. Meskipun pada prinsipnya sepakat dengan Ustadz Heri dan Ustadz Sigit bahwa apakah haji dengan biaya dari uang hutang itu sah, ya memang betul jawabannya sah. Hanya saja begini, harus diperjelas secara terperinci agar nanti tidak menjadi prinsip oke, kalau sah berarti saya kalau gitu hutang saja. Nanti akan menjadi presiden yang cukup meresahkan mungkin kalau orang gegara, kalau kata orangnya kemudu ya, harus melaksanakan haji itu lalu kemudian berhutang. Ini di ayat yang berkaitan dengan haji ya, yang manis tata'a ilaihi sabila itu ada di tafsir Al-Qurtubi ya, jilid 5 halaman 225 itu ada pertimbangan lain bahwa ketika seseorang itu hendak berhutang untuk melaksanakan haji itu, maka juga mempertimbangkan apakah dia itu mempunyai misalnya kalau kasus suami ya berarti istri dan anak, kalau kasus istri berarti ya suami dan anak, intinya keluarga ya, keluarga itu. Karena apa? Jadi di sini misalnya ya al-khamisatu, masalah al-khamisatu ya, jadi mungkin saja idza wujidat al-istita'atu, mungkin saja dia mampu misalnya juga dengan berhutang ya, di sini kemudian misalnya dia berhutang, maka yang perlu dipertimbangkan kalau dia mempunyai keluarga itu harus diketahui li anna hadzal infaqo, maksudnya dia mempunyai kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Nah, menafkahi keluarga itu fardun 'alal faur, merupakan kewajiban yang harus ditunaikan secepatnya. Sedangkan wal hajju fardun 'alat tarahi. Sedangkan haji itu memang juga merupakan suatu kewajiban meskipun tidak wajib atau tidak harus dilaksanakan secara langsung. Fakana taqdimul ayali, yakni mendahulukan infak untuk keluarga itu aula, lebih didahulukan. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i isman ayudayya man yaqutu. Ya toh? Cukup seseorang itu disebut dosa. Nah, mungkin tadi yang disampaikan Syekh Utsaimin itu seseorang yang kemudian dengan melaksanakan ibadah haji itu menjadi perantara atau menyanyiakan kewajiban. Ya, menjalankan kewajibannya untuk menafkahi keluarga. Nah, jadi sekali lagi kalau apakah sah, sepakat tadi yang disampaikan Ustaz Sigit menukil pendapat Syekh Utsaimin, sah ya sah. Tapi memang ada pertimbangan lain, yaitu apakah dia mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan secara langsung atau tidak. Tadi Syekh Utsaimin itu memberikan pertimbangan misalnya kayak hutang tadi ya, kan seperti itu. Nah, ini ada pertimbangan lain yang mirip-mirip, kasusnya beda, yaitu nafkah atau kewajiban menafkahi keluarga. Dalam hal ini keluarga yang dimaksud adalah kalau kasus suami ya berarti maksudnya istri dan anak. Jadi sekali lagi jangan hanya gegara tadi ya, harus melaksanakan ibadah haji sehingga juga meninggalkan kewajiban lain. Nah, ini mungkin masuk dalam fiqhul muwazanah ya, atau fikih timbang menimbang antara kewajiban yang satu dengan yang lain. Di satu sisi ada yang alal faur, harus dilaksanakan secepatnya. Tadi Syekh Utsaimin yang dinukil Ustaz Sigit contohnya adalah bayar hutang. Kalau di kitab tafsir Al-Qurtubi adalah menafkahi keluarga. Wallahu ta'ala. Nambah sedikit terkait dengan fatwa Syekh Utsaimin, sah hajinya tapi berdosa. Maka kalau kita coba terapkan di fenomena haji sekarang ini, di mana orang haji itu sampai nunggu 30 tahun, 40 tahun misalnya, ini kan akibat haji talangan haji, atau akibat adanya talangan haji, akibat adanya bolehnya fatwa bolehnya haji hutang kan gitu ya. Ya, ini kan jadi tidak bijak. Akhirnya yang terjadi, yang wajib haji nggak bisa berangkat haji karena nunggu lama. Betul. Yang nggak berkewajiban haji Bisa cepat. jadi bisa cepat berangkat karena ada talangan hutang. Betul. Maka lebih bijaknya ini kalau semua berpikir, tapi kalau kita nggak utang kita nggak akan berangkat haji. Kalau semua berpikir seperti itu hancur ini nanti. Ya. Maka lebih baik kalau memang belum mampu ya nggak usah. Demi maslahat. Ya, ya kalau memang dia belum mampu kalau hutang saya kira perlu dipikir ulang untuk dilanjutkan karena mafsadatnya saya kira akhirnya yang mampu punya uang betul
tapi usianya sudah 60 tahun, nunggu 30 tahun, Iya. ini nyambung enggak ini nanti? Efeknya masif, kaitannya dengan orang lain juga. Betul. Nah itu juga apa namanya, khawatir juga seperti kan ada istilah haji setan ini ya. Jadi maksudnya karena menghalangi orang lain untuk bisa melaksanakan haji, padahal dia yang semestinya lebih berhak ya. Jadi fatwa bolehnya haji hutang ini Berefek secara ya efeknya terlalu buruk, sehingga harus dikaji ulang lah. diulang. Kita nggak bicara sah tidak ya, tapi Iya, efek iya. fatwa bolehnya haji hutang ini perlu ditimbang ulang, perlu ditilik ulang, karena ternyata dampaknya luar biasa. Menjadikan yang wajib haji tidak bisa berangkat, yang tidak wajib haji malah berangkat. Padahal haji itu syaratnya sangat tergantung dengan istitoah. Betul. Dan juga kaitannya dengan penjelasan Imam Al-Qurtubi tadi, kan menjadi pertanyaan juga kalau misalnya seorang suami demi melaksanakan haji dia rela-relain hutang, tapi untuk memberikan nafkah misalnya dia kemudian kerja jam malas, apalagi nggak mau hutang, itu kan mungkin jadi bisa menimbulkan kecemburuan juga, atau apa perasaan tidak plong dan ridho dari pihak istri dan anak, itu juga mungkin akan menimbulkan efek secara kurang baik dalam keluarga. Ya kesimpulannya betul tadi perlu dikaji ulang apa namanya maslahat dan madaratnya lah. Baik, pemirsa Al-Kalam, kalau berbicara soal haji dengan cara hutang, tadi sudah dipaparkan oleh beberapa asatid bahwa hukumnya sah, ya. Secara hukum dengan sah, dengan catatan ada jaminan bisa melunasi hutang-hutangnya. Akan tetapi tetap mempertimbangkan, bahasa Ustadz Thayyib tadi ada muwazanah. Kalau nanti hutangnya memang ada dampak menyia-nyiakan kewajiban terhadap keluarga, kewajiban lain yang lebih penting, nafkah terhadap keluarga yang nanti malah terkesampingkan, maka sebaiknya tidak dilakukan dengan cara itu. Karena kewajiban haji itu terkait dengan istitoah, kemampuan. Bahkan lagi ada tambahan tadi, bisa berdampak kepada efek sosial dan lain sebagainya. Maka sebaiknya sekalipun sah, tetap dipertimbangkan bahwa haji itu kalau sudah mampu, tidak usah dengan cara hutang. Demikian yang bisa kami paparkan, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.